Seru, siniar edukatif, ringan dan unik. Ketemu lagi dengan kami di UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Malang. Di siniar episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN, Prof. Budi Setiono, Esos Empol Admin, PhD. Selamat sore, Prof. Sore, Apa apa kabarnya? namanya? Ker, Ker, jadi Ker, re itu dibalik jadi ker, oke. Prof. Selamat sore nawak-nawak semua, apa kabarnya? Nah, ini tadi perjalanan dari kota Dari Surabaya. Surabaya ya, kita sengaja ingin melihat di UPT Diklat di Malang ini seperti apa Hmm. kondisinya gitu ya. Lalu bagaimana kesannya, Prof? Ya, so far saya lihat masih cukup terawat, Iya, masih bisa dipakai. Mungkin nanti kita akan manfaatkan secara lebih optimal supaya kegunaan dari UPT dan aset yang ada di sini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih kepada institusi dan masyarakat. baik. Jadi kita di episode kali ini akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kebijakan dan juga strategi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Dari Profesor sendiri, jadi sebenarnya bagaimana arah kementerian kita ini ke depannya, Prof, terkait Ya, kebijakan dan juga strateginya? baik. Jadi menurut Perpres nomor 181 dan 180 tahun 2025, lembaga kita tadinya itu kan badan, sekarang Iya. di kementerian. Nah, tentu saja itu membutuhkan satu perubahan paradigma dan pola kerja serta manajemen, serta juga program. Nah, oleh karena itu kita sedang melakukan berbagai macam proses transformasi tersebut agar kita memiliki satu platform yang jelas dan juga renstra yang terukur selama 5 tahun mendatang. Dan kemudian juga capaian-capaian atau indikator-indikator capaian yang kira-kira menggambarkan proses transformasi tersebut. Nah, intinya itu kira-kira begini. Dulu kita itu memiliki tugas yang mengurusi bidang keluarga berencana Iya. dan hampir 40 tahun urusan keluarga berencana itu banyak pihak menilai kita itu sudah cukup berhasil ya, Iya. atau bahkan kita sudah dianggap mencapai tahap maturity oleh lembaga-lembaga internasional sehingga Indonesia itu sering dijadikan acuan oleh UNFPA untuk menjadi role model bagi program KB untuk negara-negara lain. Maturity itu bagaimana? Bahwa kita sekarang ini dalam isu keluarga berencana itu masyarakat sudah secara mandiri memiliki kesadaran tentang pentingnya merencanakan keluarga, berapa anak yang Iya. harus mereka miliki, cara pengasuhannya, dan seterusnya. Bahkan sekarang ini sudah ada kelompok-kelompok yang misalnya mendeklarasikan diri untuk menjadi keluarga child free, tidak ingin punya anak Iya. misalnya ya. Itu menunjukkan adanya kesadaran publik tanpa perlu diintervensi oleh pemerintah. Mereka sudah bisa mengukur, oh kira-kira dengan keadaan yang sekarang ini berkembang, dengan keluarga saya, dengan tuntutan dari masyarakat dan seterusnya, berapa anak yang harus saya miliki ketika Iya. berumah tangga, dua atau satu atau bahkan tidak punya anak. Nah, itu semua merupakan bukti bahwa program KB kita Iya. itu sudah mencapai tahap kedewasaan atau maturity. Kalau dulu orang itu memiliki cara pandang yang memandang bahwa punya anak banyak itu satu hal yang baik misalnya, tanpa reserve, artinya tanpa memperhitungkan kemampuan atau juga kapasitas dari masing-masing keluarga. Nah, sekarang dengan intervensi pemerintah dahulu, sosialisasi, program penerangan dan seterusnya, kita tentu dulu punya pengalaman banyak untuk menggelar sosialisasi dalam berbagai macam bentuk, mulai dari film ya kita berkeliling, lalu kita juga membuat satu iklan atau juga baik di radio, di televisi dan seterusnya, atau juga bentuk-bentuk yang lain, sosialisasi dalam bentuk rapat atau workshop, seminar dan seterusnya, sehingga ada bentuk intervensi yang bersifat direct. Nah, sekarang ini hampir masyarakat itu sudah memiliki kultur bahwa perencanaan keluarga itu sesuatu yang secara otomatis itu mereka perlu untuk laksanakan sendiri tanpa harus diajarin oleh kita Iya. itu.
Nah, itu menjadi satu capaian prestasi yang tentu saja pada satu sisi patut untuk kita berbangga diri dan apresiasi. Tapi pada sisi lain, ini juga menimbulkan satu tantangan baru. Iya. Setelah semua ini kita capai, apa what next-nya Iya. setelah itu gitu. Sehingga ada konsepsi beyond family planning. Sehingga kalau dulu KB itu singkatannya adalah keluarga berencana, KB yang sekarang kita extend menjadi komunitas berencana. Sehingga kalau itu dalam konteks yang sempit dulu levelnya level mikro, sekarang adalah levelnya lebih extend, lebih ke makro ya, makro environment. Jadi kalau dulu kita membuat satu konsepsi ideal tentang keluarga itu bagaimana, nah sekarang ini kita membuat satu konsepsi ideal tentang komunitas ideal itu seperti apa. Komunitas dalam hal ini bagaimana? Baik itu misalnya di tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, dan juga bahkan negara. Jadi misalnya ini terusin nggak apa-apa ya, ini agak panjang Silakan, penjelasannya. Prof. Ya. Misalnya kalau di keluarga itu kan kira-kira dua anak lebih baik kalau dulu atau dua anak lebih sehat. Nah sekarang ini dengan konteks komunitas berencana itu setiap komunitas di semua level tadi harus memperkirakan kalau misalnya di satu kota ya ada kemampuan kapasitas kota tersebut dari sisi APBD, dari sisi ruang terbuka hijau, dari sisi tata kelola pelayanan publik, misalnya tata kelola sampah, kesehatan, pendidikan itu berapa setiap tahun, maka jumlah penduduk yang tumbuh di daerah tersebut itu harus disesuaikan dengan kapasitas daerahnya. Oh, ya. Jadi misalnya kalau dari sisi APBD suatu daerah katakanlah mampu untuk membangun tambahan fasilitas puskesmas baru sebanyak satu atau dua unit misalnya atas dasar kemampuan APBD-nya, maka idealnya kalau dalam konteks kesehatan jumlah pertambahan penduduknya tidak boleh melebihi 20.000 misalnya di satu kota itu. Karena apa? Karena rasio antara satu puskesmas dengan penduduk yang menjadi konsumen yang dilayani kira-kira itu adalah 1 banding 10.000. Satu puskesmas idealnya melayani 10.000 penduduk. Sehingga kalau misalnya penduduk tumbuh 20.000 setiap tahun di kota tersebut, ya pelayan puskesmasnya minimal 2 gitu. Sehingga kalau APBD itu mampunya membangun 2, ya penduduknya jangan lebih dari 20.000. Sebab kalau lebih dari 20.000 itu nantinya bagaimana? Akan ada penduduk yang tidak terlayani secara standar normal ya, dari kebutuhan yang harusnya misalnya dilayani dokter antrinya 2 jam menjadi 2 hari atau menjadi 2 minggu. Nah, itu kemudian ada orang yang kemudian hidupnya di bawah pada standar pelayanan yang prima gitu, atau standar pelayanan yang normal. Nah, itu kira-kira sehingga BKKBN setelah berubah menjadi Kemenduk Bangga itu harus mengupayakan satu konsepsi ya ide dan gagasan pembangunan pada level komunitas, pakai tadi desa, kabupaten, provinsi dan seterusnya pada satu konteks wawasan kependudukan yang konkret, presisi dan predictable di masa yang akan datang gitu. Itu Makanya kira-kira. tadi ada beyond family planning itu tadi ya, Mm-mm. karena kita Mm-mm. mengarahnya adalah kepada level makro lagi, Mm-mm. setelah sebelumnya di unit terkecil, Betul. yaitu di keluarga ya, Prof. Ya. Ya, dan itu implikasinya nanti adalah semua ASN di Kemenduk Bangga juga harus memiliki orientasi baru dalam bekerja. Kalau dulu kita mengemphasize dalam konteks tata kelola, misalnya alat kontrasepsi, merekrut apa itu akseptor baru, Iya. lalu kemudian distribusi alkon, penyimpanannya dan seterusnya. Nah, besok fokus kita tidak hanya sekedar itu. Tapi lebih luas dari itu adalah bagaimana kita membuat masyarakat yang berencana dengan basis people center atau basis kependudukan itu ya. Nah, sehingga kemudian tugas dari para ASN atau juga seluruh lini lapangan kita itu juga harus direorientasi agar mereka paham dan juga memiliki impact yang sejalan dengan proses transformasi di lembaga atau kementerian kita itu kira-kira. Karena memang kita arahnya adalah pada tujuan yang baru seperti itu ya, Hmm. Prof. Ya, ada reorientasi. Nah, bagaimana Profesor melihat
kompetensi SDM aparatur yang ada di kementerian kita sekarang? Nah, ini kaitannya memang dengan pembangunan kompetensi pegawai yang Hmm, dulu memang emphasize-nya adalah bagaimana mereka memiliki kemampuan di bidang isu keluarga berencana iya. tadi ya. Training-training diklat-diklat yang dilakukan itu agar mereka bisa meyakinkan masyarakat, mengajak serta, mendorong agar masyarakat mau untuk ber-KB lah, kira-kira begitu kan. Iya. Nah, sekarang ini kita harus training mereka agar punya kompetensi untuk mengajak masyarakat ber-KB dalam konteks komunitas berencana tadi, Hmm, gitu. Sehingga kemudian kita juga harus punya cara-cara metode baru, strategi dan juga wacana-wacana baru yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut hmm, dalam konteks itu, agar eh, ya memang ini pada satu aspek akan menimbulkan apa namanya tambahan-tambahan tugas yang iya. lebih berat Iya. dan juga kemampuan analytical yang lebih dalam. Hmm, Tetapi itu juga sekaligus merupakan tantangan bagi kita karena eh, banyak pihak selama ini memandang persoalan KP itu sudah selesai ya. iya. Karena misalnya tadi kita sudah pada tahap maturity, TFR Hmm, kita sudah di hmm, bawah 2, misalnya ada iya. kabupaten, kota atau provinsi yang memang TFR-nya itu sudah di bawah Hmm, 2. Lalu kan berarti kita sudah selesai nih. Nggak iya. perlu lagi ada OPDKP, nggak perlu lagi ada urusan keluarga Keluarga berencana. berencana, iya, Prof. Terus impactnya anggaran juga tidak disediakan oleh Iya. pemerintah daerah. Nah, itu ada merupakan konsepsi yang harus diperbaiki. Hmm, Itu konsepsi yang misleading iya. sebenarnya karena urusan berikutnya justru lebih berat. Hmm, Beyond family planning itu ada kompleksitas dan juga impact outcome yang lebih luas kemanfaatannya bagi masyarakat, bagi negara dan seterusnya itu. hmm, Nah, pada dimensi yang lebih jauh sebenarnya mengapa kita ada transformasi seperti itu? Ini ada kaitannya dengan visi Indonesia Emas hmm, 2045 hmm, ya. Bahwa negara kita itu sudah mendeklarasikan diri, mencanangkan tekad pada saat 100 tahun peringatan kemerdekaan kita tahun 2045 itu, kita kan merdeka 1945. hmm, Nah, 2045 itu kita genap 100 tahun. hmm, Itu harus bisa menjadi negara maju. Negara maju itu berarti kita harus sejajar dari sisi kualitas, dari sisi layanan, dari sisi sumber daya manusianya dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara maju kan, Jepang, Korea Selatan, Inggris, tentu saja negara Eropa secara umum, Australia, Selandia Baru, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus punya definisi apa itu negara maju dan kemudian bagaimana cara mencapai untuk bisa menjadi negara maju itu dan untuk bisa membuat trajektori Indonesia menuju negara maju itu salah satu dimensi yang harus diperhatikan adalah aspek kependudukannya. hmm, Ya makanya kita itu sekarang juga sedang menggelorakan adanya pembuatan peta jalan pembangunan kependudukan yang diderivasi dari Grand Design Pembangunan hmm, Kependudukan atau GDPK. Nah, sekarang kita sedang melakukan proses sosialisasi secara masif ya beserta Kementerian Dalam Negeri. Ini saya juga ke sini sebenarnya tadinya itu dalam rangka menghadiri acara internalisasi peta jalan hmm, kependudukan di iya. Surabaya yang mengundang Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT di satu tempat Hmm, di sini. Lalu di tempat lain juga sedang dilakukan proses hmm, internalisasi serupa sehingga kemudian masing-masing daerah itu punya gambaran peta jalan setiap tahun langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa, indikatornya hmm, bagaimana, mengarah kepada kondisi yang ideal di tahun 2045 itu, hmm, gitu. Nah, sehingga kemudian nanti semua perangkat kita dari tingkat lini lapangan sampai ke tingkat menteri bergerak dalam ritme ini, ya. hmm, Semua PKB, PLKB kita itu juga harus memahami apa itu peta jalan pembangunan hmm, kependudukan, indikator pembangunan berwawasan hmm, kependudukan, dan cara meyakinkan publik agar bersama-sama juga hmm, membuat langkah-langkah yang sinergis dengan perencanaan itu hmm, gitu. Nah, sehingga kemudian yang namanya Indonesia Emas itu bukan pepesan kosong, tapi merupakan satu impian yang konkret dan hmm, real hmm, bahwa kita akan sampai ke titik itu hmm, gitu. Pada aspek yang lain, kita juga sedang melakukan proses kapitalisasi bonus
demografi. Nah, ini juga menjadi tugas kita. Dengan berubah menjadi Kementerian Kependudukan, maka isu demografi dan lebih spesifik lagi adalah isu bonus demografi itu juga menjadi kewajiban kita untuk menjadikan event atau isu itu tidak sekedar lewat tanpa ada satu pemaknaan dan kapitalisasi atau pemanfaatan dari event tersebut. Ya. Bonus demografi itu kan adalah situasi di mana satu negara itu jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak dari non-produktif. Nah, tetapi itu merupakan event yang tidak ada maknanya kalau penduduk usia produktifnya itu tidak produktif, Iya. alias banyak yang jadi Iya. pengangguran, ya kan? Nah, sehingga kalau banyak orang usia produktif menganggur, yang terjadi bukan kapitalisasi pemanfaatan bonus demografi, tapi yang terjadi adalah bencana atau disrupsi demografi. Orang yang menganggur tidak punya pekerjaan, mereka itu hidupnya tentu saja menjadi tidak optimal, mereka tidak punya pendapatan yang layak untuk mensejahterakan diri dan keluarganya, dan bahayanya lagi adalah mereka menjadi orang-orang yang merusak bagi orang lain yang produktif. Misalnya mereka menjadi preman, menjadi pencuri, menjadi begal, menjadi penindas atau tukang palak ya misalnya pada aktivitas usaha dan seterusnya. Sehingga orang yang produktif itu sudah berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan, aset dan seterusnya tabungan, tapi diambil alih secara paksa atau diperkosa atau dipalak atau diambil oleh mereka yang tidak produktif tadi. Nah, tentu ini harus kita cegah ya, menjadi kewajiban kita untuk memberikan penerangan pada masyarakat, pada semua stakeholders, pada semua pemangku kebijakan agar hal ini tidak terjadi. Kita harus bisa memanfaatkan betul event bonus demografi yang terjadi itu mungkin ratusan tahun sekali atau bahkan mungkin sekali seumur siklus Iya. hidup suatu bangsa. Nah, oleh karena itu kita sekarang sedang melakukan berbagai macam upaya sinergi, koordinasi lintas sektor ya di tingkat pusat kita bicara dengan Bappenas, dengan Menko-Menko dan juga bahkan dengan Presiden. Pada level kabupaten kota kita juga bicara dengan Bapeda, kita bicara dengan badan penelitian di daerah atau juga stakeholders yang lain agar kita bersama-sama punya rancang bangun dan strategi dan juga framework bagaimana caranya kita manfaatkan momentum bonus demografi itu sehingga kita bisa memanennya gitu kira-kira. Baik, terkait dengan isu kependudukan yang memang masih menjadi isu strategis saat ini ya, Prof. Tapi juga terkait dengan bonus demografi yang tidak akan terjadi maksimal kalau sebenarnya tidak ada dari upaya dari masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan sekarang itu banyak ada suara-suara yang mungkin semacam trust issue gitu dengan apa yang mungkin kita sedang upayakan di sini. Nah, bagaimana dari kementerian kita untuk mengupayakan hal tersebut, Prof, agar Ya. istilahnya memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat? Ya, nah oleh karena itu memang menjadikan tugas kita untuk memberikan gambaran secara konkret dan realistik kepada publik bahwa apa yang kita omongkan, bicarakan, desainkan itu sesuatu yang achievable ya. Jadi saya ulangi dari konsepsi dasar yang mestinya ini nanti menjadi basis kebijakan kependudukan pada setiap level itu. Bonus demografi itu hanya bisa kita panen kalau jumlah penduduk usia produktif itu memiliki kesempatan mengaktualisasikan produktivitas mereka. Supaya mereka itu paling tidak menjadi beban bagi orang lain. Syukur mereka itu punya tabungan yang bisa dipakai untuk reinvestasi, baik oleh level individu maupun juga oleh level daerah atau negara. Jadi ibaratnya kalau orang itu produktif, dia bisa menghasilkan penghasilan, sebagian dari penghasilannya itu bisa dia tabung, ya. Tabung itu bisa kemudian direinvestasi, misalnya reinvestasi bentuknya apa? Membeli aset, ya, membeli sepeda motor, membeli mobil, membeli tanah, kebun, toko dan seterusnya. Dari reinvestasi itu tumbuh lagi ekonomi dari aktivitas perdagangan, jasa dan seterusnya, sehingga ekonomi itu berputar lebih
kencang. Semakin banyak tabungan, semakin kapasitas investasi membesar, secara kolektif di level daerah, di level nasional juga akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian dari situ juga akan menghasilkan percepatan peningkatan kesejahteraan. Kayak tadi kalau orang itu produktif, dia punya tabungan, dia bisa punya ruko menjadi pendapatan kedua bagi dia misalnya dan seterusnya sehingga itu kondisi ideal bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan sejahtera hidupnya itu semakin mungkin terjadi. Tapi kalau mereka tidak produktif, tidak punya penghasilan, bagaimana mereka akan beli rumah, beli motor, beli mobil, beli aset yang lain? Tentu saja tidak terjadi perputaran ekonomi pada round kedua, reinvestasi tidak ada. Nah, sehingga kemudian juga tidak ada terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, sehingga kita harus memberikan gambaran nih kepada publik bahwa kita perlu kalau sekarang ini kita tidak ada konsep, kita harus membuat konsepnya. Kalau sekarang ini dengan kondisi kependudukan yang ada itu dependensi rasio kita itu 46, itu sebenarnya kira-kira 2 orang menggendong 1 orang. 2 orang bekerja, dibebani 1 orang yang tidak bekerja. Idealnya kalau dari sisi statistik itu kira-kira seperti itu gambarannya. Sehingga kalau 2 orang bekerja dibebani hanya 1 orang, itu orang itu bisa investasi atau menabung dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Mereka bisa mengumpulkan tabungan. Kalau sekali mereka gajian 2 orang ini dipakai bertiga, mungkin bisa 1 kali gajian, bisa untuk 2-3 bulan berikutnya, sisanya ditabung gitu ya. Tapi kalau menganggur, seperti yang sekarang ini banyak sekali pengangguran, masih ada ribuan orang tidak dapat pekerjaan pada setiap event job fair itu. Lalu kemudian juga dari sisi pekerjaan itu banyak dari penduduk kita yang bekerjanya itu di sektor informal, seperti pemulung, tukang beca yang tidak memiliki ketetapan penghasilan setiap bulannya. Dan akibatnya kemudian bukan 2 orang menggendong 1 orang, tapi mungkin bisa jadi 1 orang menggendong 4 orang. Nah, kalau ini yang terjadi maka setiap kali gajian tanggal 1, tanggal 5 dia harus hutang koperasi gitu ya, atau hutang tetangga. Nah, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan saving, tabungan, dan tidak adanya tabungan menyebabkan dia tidak mungkin untuk membeli aset dan alat produksi lain. Yang ada dia harus utang terus, tambal sulam begitu. Nah, pada level daerah, pada level nasional, hal itu juga akan menjadikan negara kita tidak bisa mandiri, tapi selalu bergantung pada utang luar negeri. Nah, itu hal yang harus kita pikirkan agar kita tidak gagal dalam mencapai visi Indonesia Emas itu. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Iya. Lalu terkait dengan kompetensi pegawai yang ada di Balai Diklat maupun juga di provinsi dan juga di pusat. Nah, kira-kira di era transformasi birokrasi dan juga digitalisasi saat ini, Prof, kompetensi apa yang lebih dibutuhkan dimiliki oleh pegawai? Ya, kita di pusat itu sedang menyusun strategi agar ada capacity building, pelatihan-pelatihan untuk pegawai kita. Ya, jadi pada intinya mereka harus mengerti isu-isu kependudukan, relevansi isu kependudukan dengan kondisi masyarakat yang ada, dengan kondisi daerahnya masing-masing, dan kemudian bersama pemerintah daerah kita melakukan pendataan, penyediaan data dan analisis untuk menyebabkan pemerintah daerah itu membuat perencanaan-perencanaan yang lebih presisi dalam mengatasi persoalan seperti sekarang itu tenaga kerja, lalu sampah, lalu terjadi banjir. Itu ujung hulunya itu terjadi karena ketiadaan presisi dalam antisipasi perkembangan kependudukan dan data kependudukan. Nah, sehingga kemudian setiap dari unsur kita pada setiap level dari paling bawah sampai ke Pak Menteri harus bersama-sama bekerja pada konteks dan isu tersebut gitu. Nah, kita sedang menyusun pelatihan-pelatihan berjenjang sehingga di internal kita jadi mereka mengerti apa yang harus dikerjakan. Tapi setelah itu juga kita harus spreading out kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengikuti, mengerti apa yang menjadi desain dan saran rekomendasi dari kita. Terima kasih Prof Budi atas waktunya pada sore hari ini. Semoga sukses di acara berikutnya, Prof. Demikian Nawa-Nawa untuk episode Siniar kali ini dan sampai jumpa di Siniar berikutnya. Dadah. Dadah.